Oke, hampir menuju siang ya semuanya ya. Tadi udah ada yang diskusi mengenai fashion, ada yang mengenai product design, lalu juga dari sisi komunikasi. Mungkin dari saya agak eh, berat sedikit ya dari sisi teknologi. Sebelumnya saya mau coba semua audiens coba bayangin kota di mana tempat kita semua tinggal. Mungkin semua ada permasalahan yang beda-beda. Mungkin ada yang permasalahannya macet, ada yang permasalahannya mungkin sampahnya belum di manage dengan rapi gitu ya. Ada yang mungkin lalu dari sisi uh, jalannya mungkin ada yang terlalu uh, belum dibenerin ya lubang-lubangnya. Nah, dari sana coba kita lihat kalau misalkan dari permasalahan itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Misalkan dari sisi macet, oh ini sebenarnya di lampu merah ini sebenarnya jarang ada yang laluin nih. Tapi kenapa lampu merahnya nih lama banget? Bisa sampai misalkan 3 menit gitu kan. Padahal yang di sana mungkin yang perjalanannya lebih rame gitu ya. Itu lampu merahnya cepet. Paling cuma baru hijau 10 detik udah merah lagi gitu kan. Nah, ini masalah-masalah ini adalah hal-hal yang bisa dibantu selesaikan dari sisi teknologi di mana saya akan share dari sisi dua teknologi ini kita bisa membuat smart city, yaitu dari teknologi IoT, Internet of Things, dan juga blockchain. Oke. Ya, jadi dari sisi smart city, dari teman-teman apa sih yang dibayangkan? Apakah berarti kotanya ini isinya orang-orang yang pinter aja gitu? Enggak ya pasti ya. Jadi smart city ini adalah kota yang sudah mengintegrasikan teknologi dari aspek-aspek kehidupannya. Dan ada fun fact juga, good thing, bahwa yang sudah dibuat dari Institute Management of Development di Zurich, itu mereka membuat suatu indeks. Nah, indeks di 2025 ini ada 3 kota di Indonesia yang masuk sebagai kota yang sudah termasuk sebagai smart city. Yang pertama ada kota Jakarta, terus kedua ada lagi kota Medan. Ada yang dari Medan di sini? Oke. Yang ketiga ada Makassar. Nah, sebenarnya tapi dari 3 kota ini memang masih di urutan 100. Nah, di dunia ini ada 140-an kota yang sudah masuk sebagai smart city. Nah, ada 3 yang di Indonesia yang sudah masuk. Kita boleh bangga lah bahwa ada lebih dari 1 kota kita yang termasuk sebagai smart city. Nah, servis-servis apa aja sih yang bisa mendukung suatu kota ini menjadi smart city dan bisa mendukung kehidupan aspek kesehariannya. Contohnya dari sisi lalu lintas. Ini nanti bisa mencegah kemacetan, mencegah kecelakaan lalu lintas, gitu ya. Lalu dari sisi keamanan, nah nanti dari CCTV itu bisa mendeteksi apa aja hal-hal yang bisa membuat terjadinya bencana alam ataupun bencana-bencana yang dibuat oleh manusia. Misalkan nanti dari sisi untuk mencegah banjir, nanti akan ada deteksi alert di mana nanti level air itu akan bisa dideteksi sedemikian ataupun misalkan gunung berapi ada deteksi parameter-parameter oh gunung ini akan meletus gitu misalkan. Nah, itu akan ada alat-alatnya. Lalu juga biasa yang kita semua sudah pakai sehari-hari ya, smartwatch. Udah biasa kan ya untuk menghitung detak jantung gitu. Nah, itu udah sangat membantu kita seharian. Oh, kalau misalkan kita kurang jalan juga, kita berarti mesti jalan lagi. Itu kita sebenarnya sudah mengintegrasikan IoT di kehidupan sehari-hari.
Nah, ini contohnya. Jadi kalau dari sisi lalu lintas, eh, lampu lampu merah itu sudah ada yang dipasangkan dengan deteksi-deteksi ya. Jadi kalau misalkan dia akan baca rata-rata volume harian dari mobil di daerah ini seperti apa. Oh, kalau misalkan tidak terlalu rame, ya berarti akan dipercepat gitu untuk apa namanya, lampu merahnya, durasinya. Nah, ini juga contohnya. Ya, semoga nanti di Jakarta, kota tempat kita tinggal juga akan ada eh, device-device yang sudah canggih seperti ini. Contohnya misalkan di sini ada sampah ya. Di sini kotak sampahnya udah kotak sampah pintar. Jadi kalau misalkan yang basic kita lihat sehari-hari, kotak sampahnya udah kebagi tiga kan. Ada yang untuk plastik, ada yang untuk organik gitu ya. Nah, kalau ini kotak sampahnya yang akan langsung milih. Jadi kita masukin aja sampahnya apapun, nanti kotak sampahnya akan langsung milih. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk lagi milih-milih, oh ini barangnya kita mau taruh di mana atau di mana. Lalu yang tadi juga saya bilang, dari sisi deteksi bencana alam. Jadi nanti CCTV-nya akan ada deteksi bahwa oh level airnya apakah masih oke apa enggak. Kalau sudah mendekati level tertentu akan ada peringatan ataupun secara otomatis nanti info ini akan diarahkan ke eh, equipment yang lain. Contohnya tutup tanggul gitu. Apakah kalau misalkan air dengan level tertentu, nanti tanggulnya akan harus ditutup atau dibuka. Nah, itu akan secara otomatis semuanya. Jadi nggak usah lagi mengandalkan eh, antisipasi manusia setiap menitnya gitu. Oke. Nah, IoT udah sangat membantu ya dari sisi kehidupan manusia. Bahkan contoh tadi juga dari sisi lintas sebenarnya yang kita udah biasa pakai GPS ya, Google Maps kan kita udah biasa pakai banget. Tapi sebenarnya IoT ini ada resiko kerentanan. Jadi pernah kan kalau misalkan kita lihat film-film misalkan yang baru, misalkan Mission Impossible tuh yang baru keluar, itu teknologinya bisa dihack gitu kan. Nah ini juga merupakan suatu masalah yang harus sebenarnya di uh, di solve ya. Nah sebenarnya masalahnya ini bisa dibantu dengan dari sisi blockchain. Di sini siapa yang sudah pernah dengar tentang blockchain? Pernah dengar aja? Sedikit ya. Siapa yang berpikir bahwa blockchain itu ya kripto buat trading, Bitcoin misalkan? Oh enggak ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya selama berkecimpung di industri ini, selama bertahun-tahun ini ya selalu orang pikirnya blockchain itu kripto. Ya buat trading aja gitu. Bahkan asumsi ini juga sudah saya dengar dari eh, praktisi-praktisi IT yang sudah senior. Karena mereka melihat oh blockchain ya kripto ya buat trading aja. Gitu. Sebenarnya blockchain ini adalah teknologi dan kripto ini adalah cuma salah satu produk turunannya aja. Kalau misalkan dari audiens di sini pernah dengar juga blockchain itu adalah Web3. Apa sih yang bedain Web3? Kenapa? Apa sih Web1, Web2? Nah, sekilas kalau misalkan saya bisa jelasin, Web1 itu di saat dimana zaman dulu kita cuma bisa menjadi konsumen. Kita cuma bisa lihat misalkan kita buka Kompas gitu ya. Kita bisa lihat website Kompas, kita baca aja artikelnya. Tapi kita nggak bisa kasih input ke websitenya. Oke, itu Web1, Web1. Lalu ada lagi Web2. Web2 itu di mana kita mulai bisa membuat konten sendiri. Makanya ada Facebook, yang pertama dulu blog, sekarang ada Instagram, Twitter, lain-lain. Jadi kita nggak cuma sebagai konsumen yang membaca aja, tapi kita juga sebenarnya bisa buat kontennya sendiri. Nah,
Tapi di Web2 ini kalau kita lihat, misalkan kita buat konten di Instagram, kita punya user account nih di Instagram. Tapi sebenarnya konten-konten itu saat kita buat, setelah kita buat, yang memiliki konten itu siapa sebenarnya? Apakah Instagram atau kita? Instagram gitu kan. Nah, makanya akan ada istilah namanya Web3 di sini. Di mana konten yang kita buat nanti akan dimiliki oleh pembuatnya sendiri. Nah, di sini ada konsep sentralisasi dan desentralisasi. Di mana kalau tadi misalkan kita buat konten di Instagram ataupun Facebook, itu konten-konten kita dibuat dan disimpan di servernya mereka, terpusat. Tapi kalau misalkan konsep desentralisasi atau tidak terpusat, konten-konten itu akan tersebar di jaringan server yang sudah involve di jaringan blockchain tersebut. Oke. Jadi misalkan dari blockchain dulu ya. Dari blockchain ini pengertiannya adalah sebenarnya buku besar untuk pencatatan. Tapi pencatatannya dilakukan secara digital. Misalkan ada satu grup terdiri dari 5 orang. Memutuskan untuk, oke, kita kalau melakukan bertransaksi, semua dicatat sama-sama ya. Jadi semua transaksi yang dilakukan itu dicatat di buku besar masing-masing yang dipegang oleh masing-masing 5 orang itu tersebut. Itu sama yang dilakukan kalau dari sisi Bitcoin sekarang, servernya itu sudah dicatat transaksinya oleh jutaan orang. Jadi karena masing-masing orang itu berpartisipasi sebagai server, atau istilah yang agak teknisnya adalah nodes. Nah, biar nggak terlalu jauh ke teknologi blockchain, kita bisa ke next-nya lagi. Nah, gimana sih caranya tadi kok blockchain ini bisa meningkatkan keamanan dari IoT, teknologi IoT? Karena dari sisi blockchain, yang pertama dari autentikasi, dari sisi teknologi blockchain ada yang dikenal namanya private key dan public key. Nah, di sini kalau misalkan info-info yang disampaikan dari ke device itu public key dan private key-nya itu tidak sesuai, itu informasinya tidak akan bisa dikonfirmasi di blockchain. Karena itu lebih aman dari sisi autentifikasi. Lalu networknya juga secure. Kenapa? Selama ini tidak pernah ada kejadian jaringan blockchain ini bisa dihack. Kalau misalkan ada yang pernah bilang, oh exchange ini pernah nih ada yang kena hack, atau orang ada yang pernah kena hack, itu adalah social engineering. Bukan jaringannya yang kena hack, tapi individunya lah atau perusahaannya yang kena hack sebenarnya. Mereka yang kurang belum meningkatkan level dari keamanan dari sistem mereka. Lalu data integrity. Nah, tadi saya bilang juga dari sisi blockchain adalah kayak buku besar kan catatan. Semua transaksi ataupun data-data yang sudah diinput itu akan tercatat di semua server yang masuk dalam jaringan blockchain. Jadi kalau misalkan salah satu servernya aja mau ganti catatan yang ada di sistem mereka, server mereka, itu nggak akan bisa tervalidasi karena berbeda dengan data-data yang tersimpan di server-server lainnya. Oke, ini lebih detail lagi. Jadi kalau misalkan kita lihat gimana sih kalau dari IoT ini contohnya lampu merah ya, lampu lalu lintas. Itu alurnya gimana sampai di mana blockchain itu bisa mengamankan informasi yang diproses di jaringan IoT-nya. Pertama-tama dari blockchain ini akan verifikasi identitas unit lampu lintas. Jadi lampu lalu lintasnya ini akan memiliki ID
yang bernama public key. Oke. Nah, public key-nya ini cuma public key dialah yang bisa mengirimkan informasi ke servernya blockchain. Jadi nggak semua server bisa mengirimkan informasi ke server blockchain-nya. Jadi lampu lalu lintas ini akan diidentifikasi dulu oleh si server. Oh, benar. Dari sisi public key-nya, ID-nya lampu lintas ini bisa masuk ke jaringan server kita. Lalu data itu nggak akan mentah-mentah dikirimkan ke server, tapi akan dienkripsi terlebih dahulu dengan teknologi kriptografis. Oke. Baru data yang sudah dienkripsi akan masuk ke jaringan blockchain. Gitu. Nah, data itu nggak akan bisa diubah-ubah lagi karena sudah tercatat di semua server yang masuk dalam jaringan blockchain ini dan nggak bisa di salah gunakan gitu servernya. Nah, tadi dari sisi bagaimana alur blockchain mengamankan jaringan IoT. Kita lihat lagi dari sisi adopsi di Indonesia, itu sebenarnya untuk blockchain itu sudah termasuk tinggi. Ini merupakan data yang sudah dibuat oleh Chainalysis, sebuah perusahaan internasional yang memang khusus untuk membangun platform Know Your Transaction. Jadi jaringan-jaringan blockchain ini akan bisa dilihat apakah alamat-alamat blockchain-nya ini apakah terkait dengan pendanaan terorisme ataupun tax evasion. Nah, itu mereka yang sudah membangun fondasi di dunia blockchain. Nah, sebenarnya di Indonesia ini adopsinya udah cukup tinggi. Pertama dilihat dari central service yang sudah diberikan di Indonesia. Jadi di Indonesia kan sebenarnya sudah ada beberapa exchange ya, kripto ya. Nah, ini udah diatur bahkan oleh sekarang OJK sejak Januari awal tahun ini. Lalu dari sisi retail juga pengguna kripto ini sudah lebih dari 20 juta user. Tapi sebenarnya ini semua lebih fokus kepada trading kripto. Nah, ini yang dari BlockDev ID ingin sampaikan bahwa sebenarnya teknologi blockchain ini nggak selalu mengenai kripto trading, karena kalau kita misalkan sebagai trader kripto aja, berarti kita sebagai konsumen. Kita mau bahwa teknologi-teknologi yang mutakhir seperti AI misalkan, dan blockchain, itu di Indonesia nggak cuma sebagai konsumen. Kita pengen sumber daya manusia di Indonesia ini sebagai developer dan creator juga. Nggak cuma selalu jadi konsumen dari teknologi-teknologi yang ada. Oke. Sekian, mungkin waktunya udah habis. Terima kasih untuk kesempatannya.